Puji Tuhan, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh suatu sukacita yang luar biasa manakala kita bersama boleh ada di dalam bait Allah. Kita bisa memuji, meninggikan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Bahkan dari dalam bait Allah kita bisa menikmati segala kebaikan kemurahan Allah. Hari ini dalam baktian online kita bersama akan muji meninggikan nama Tuhan. Mari kita bersama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang bertakhta di atas segala kemuliaan di tempat yang maha tinggi, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang maha baik. Atas perkenan-Mu kami semua boleh ada dalam bait-Mu untuk menikmati segala keindahan yang dari Allah. Kiranya hadirat Roh Allah turun atas kami semua, urapi kami semua, sehingga kami boleh menikmati suasana surga. Terima kasih Bapa, kami mulaikan kebaktian hari ini dari permulaan, pertengahan hingga selesainya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin.
rasakan kasih-Mu, rasakan kasih-Mu. haleluya. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, aku mengangkat tangan-Mu dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, Dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. diam di hadirat-Mu, Penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Sungguh baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Kau ada saat ini Tuhan, karena Kau Tuhan selalu melindungi kami semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan lanjutkan pujian kami, penyembahan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan Yesus. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tenang-tenang teduh, jam langkahku. Tuhan yang bimbing kedepan lagi di antaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, jam langkahku. Tuhan yang bimbing kedepan hatiku di antaranya, hingga sekali nanti
bersorak-sorak untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan pujian siji loro telu. Ayo. 10 cangkem derek Gusti yo sing Gusti melu Papa trimo ana derek Gusti asinaman itu walu sapa derek Gusti aja sabrana sebelum jangkep derek Gusti asinaman Gusti aja sembrono sebelum jangkep derek Gusti aja mati apa iya tenan tenan apa tenan iya iya tenan derek Gusti aja sing mati apa iya tenan apa tenan
mujizat-Mu selalu hadir di hati kami semuanya Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. panggil Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Ku hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku.
ujian ini ya Bapa. Kami percaya karena kuat kuasa-Mu Tuhan, terus kami rasakan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami Yesus. Bapa, terima kasih jika Engkau telah menyertai di dalam kami memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa inilah yang dapat kami persembahkan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa pujian ini Tuhan kiranya boleh berbau harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, berikan kami hati, berikan kami mulut untuk selalu dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan daripada sebagian firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau menyertai hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau membukakan hati pikiran kami juga Tuhan, supaya firman-Mu boleh masuk di dalam setiap kehidupan kami, dan firman-Mu boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami jikalau kami terus datang kepada-Mu Tuhan. Kami percaya kuat kuasa-Mu akan menyertai kami Bapa. Untuk waktu selanjutnya ya Tuhan, biarlah hamba-Mu yang berbicara di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya melalui firman-Mu Tuhan, Engkau terus ada dan selalu ada di dalam setiap kehidupan umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih semuanya Tuhan kami serahkan kepada-Mu. Biarlah firman-Mu yang terus ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Matius 4 ayat 1 sampai ayat 11. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengerti banyak di dalam Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Bagaimana Yesus berpuasa 40 hari 40 malam dan bagaimana Yesus dicobai oleh iblis. Dan ada satu pelajaran penting untuk kita saat ini di Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan ayat ini juga kita mau belajar bagaimana ketika kita dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kita mau belajar dari sikap Yesus, apa yang kita lakukan ketika kita ada di padang gurun, diizinkan oleh roh, diizinkan oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dari Markus pasal 1 ayat yang ke-12 kita bisa lihat bahwa di padang gurun
adalah tempat yang sangat tidak aman, tempat yang sangat enggak enak. Karena ayat ini dikatakan segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun ia tinggal 40 hari 40 malam. Dicobai oleh iblis, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Kita lihat di padang gurun tempat dicobai iblis, di padang gurun tempat di mana ada binatang-binatang liar, suatu tempat yang tidak enak, suatu tempat yang tidak nyaman. Seringkali kita diizinkan Allah untuk kita masuk ke padang gurun, untuk kita dicobai oleh iblis. Apa sikap kita di padang gurun saat dicobai iblis? Dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ada 3 hal. Bersikap taat pada firman Allah, berdiri teguh, berani melawan iblis. Kita bisa lihat bagaimana Yesus menghadapi pencobaan itu dan Yesus melawannya dengan firman Allah. Mari kita bersama sebagai umat Tuhan, ketika kita ada di padang gurun dan kita dicobai iblis, kita mau belajar bersikap taat pada firman Allah. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Kita mau kaitkan ayat Matius 4 ayat 1 sampai ayat 11 dengan dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 sampai 8. Ketika kita ada di dalam situasi hidup yang tidak aman, situasi hidup yang tidak nyaman, ketika kita dicobai iblis, apa yang harus kita lakukan adalah bersikap taat kepada firman Allah. Kita bersikap taat kepada firman Allah seperti pengalaman jemaat Tesalonika. Dari Tesalonika 1 ayat 6, kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Situasi hidup yang tidak enak, tidak nyaman saat kita dicobai oleh iblis, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang tetap taat terhadap firman Allah. Kita belajar dari Yesus ketika pencobaan 1, pencobaan 2, pencobaan 3 diperhadapkan dengan dia. Apa yang Yesus lakukan? Yesus melawan, Yesus terus mengedepankan firman. Demikian juga dalam hidup kita, ketaatan kita kepada firman Allah membuat kita alami kemenangan, sehingga hidup kita di padang gurun tetap dapat menjadi teladan bagi orang lain. Karena di tengah penindasan yang berat, kita dapat menerima firman Tuhan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah berdiri teguh, tidak kompromi dengan dosa, tidak terperdaya dengan iblis, tidak terpuruk, tidak tertipu, dan tidak lemah. Ketika kita diizinkan Allah, ketika kita dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai, bagaimana sikap kita? Bersikap teguh. Kita akan buka dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena.
Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasehatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya. Karena kesusahan-kesusahan ini kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Saudara, iblis punya pekerjaan, punya tugas untuk menggoda kita, terus menggoda kita, mengganggu ketenangan kita. Bagaimana di saat-saat hidup kita diizinkan dan kita dibawa masuk ke padang gurun, kita dicobai oleh iblis, sikapnya adalah berdiri teguh. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang kelima dikatakan supaya jangan ada orang yang goyang imannya. Karena kesusahan-kesusahan ini jangan sampai kita menjadi goyang iman kita tidak kuat, kita terperdaya oleh iblis, kita tertipu, kita terpuruk, kita menjadi lemah. Bahkan kita menjadi kompromi dengan dosa. Tetapi sikap yang berkenan, yang membawa kita alami kemenangan, yaitu kita tetap bersikap taat kepada firman Allah. Di padang gurun kita tetap taat kepada firman Allah. Di padang gurun kita tetap menerima firman Allah. Di padang gurun kita tetap melakukan firman Allah. Di padang gurun saat dicobai oleh iblis, kita berdiri teguh. Dan yang ketiga, berani melawan iblis. Kita berani melawan. Kita buka dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kita jangan memberi peluang kepada iblis. Jangan kompromi, jangan pro dengan iblis. Jangan. Alkitab katakan tidak memberi peluang. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 9, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Di saat-saat kita dicobai iblis, apa yang harus kita lakukan? Sikap yang berkenan kepada Tuhan, bersikap taat pada firman, berdiri teguh, berani melawan iblis, tidak memberikan peluang, tidak memberikan kesempatan. Dan ayat Alkitab katakan sadar dan selalu berjaga-jaga, dan kita berani melawan dengan iman yang teguh. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita bersikap taat, berdiri teguh, berani melawan iblis, berarti kita menjadi orang-orang yang sukses di padang gurun saat kita dicobai oleh iblis. Kita bukan orang yang kalah, kita bukan orang yang gagal, tetapi kita menjadi orang-orang yang sukses di padang gurun. Kita akan buka dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Matius pasal 4 ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia. Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Alkitab katakan lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah malaikat-malaikat
datang melayani Yesus. Sukses di padang gurun membuat kita alami kemenangan, menjadi pemenang. Karena Alkitab menjelaskan, lalu iblis meninggalkan dia. Mari kita yang ada, kita akan alami kemenangan, menjadi pemenang di padang gurun saat kita dicobai iblis. Ketika kita bersikap taat pada firman Allah, ketika kita berdiri teguh, ketika kita berani melawan iblis, sehingga kemenangan menjadi bagian kita. Iblis meninggalkan kita. Sukses kita di padang gurun ditandai dengan menerima pelayanan malaikat. Matius 4 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Kita ingin alami kemuliaan, kita ingin alami pelayanan dari malaikat. Coba kita akan bandingkan dengan Kisah Para Rasul 12 ayat 7 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatkanlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Betapa indah kita ingin saat kita di padang gurun dan dicobai oleh iblis, kita menjadi pemenang. Kita alami pelayanan malaikat. Seperti Yesus, dia menang di padang gurun. Dia menang saat dicobai iblis. Dan malaikat-malaikat melayani Yesus. Demikian juga kita. Kita lihat juga bagaimana pengalaman Petrus ketika Petrus dipenjarakan. Apa yang terjadi? Tuhan menyuruh malaikatnya untuk menyelamatkannya. Tuhan menyuruh malaikatnya untuk melepaskannya, membawa keluar dari penjara. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, betapa kita sangat merindukan hidup kita ketika kita ada di padang gurun dan diizinkan Allah untuk kita alami pencobaan-pencobaan. Dan kita mau belajar dari pribadi Yesus. Kita menjadi orang-orang yang menaati firman Allah. Kita menjadi orang-orang yang berdiri teguh, tidak kompromi dengan dosa, tidak tertipu dan tidak terpuruk. Dan kita berani melawan iblis sehingga kita sukses. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menang. Sehingga kita alami pelayanan dari malaikat. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat firman Allah bagi kami saat ini. Kuatkan kami semua ketika Tuhan izinkan kami untuk kami masuk ke padang gurun dan dicobai. Tolong kami semua untuk kami dapat bersikap taat kepada firman dan untuk kami berdiri teguh dan untuk kami berani melawan iblis sehingga kami dapat menjadi pemenang, sehingga kami dapat alami pelayanan malaikat. Berkati kami semua, berkati bangsaku, berkati negeriku Indonesia. Akhir dari ibadah saat ini, berkat Allah Bapa, penyertaan Allah Anak, kekuatan sukacita dari Allah Roh Kudus turun ke atas kita.
mulai saat ini sampai Tuhan datang. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.